Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admiasi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Pojok Akodija Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan kesehatan, penyakit dan pencegahannya pada modul 6 konsep IPA. Pada KP1 saya akan menjelaskan tentang makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Dalam makanan terdapat kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, fungsi makanan secara umum. Pada fungsi ini dibedakan menjadi 3, yaitu makanan sebagai sumber energi, makanan sebagai bahan pembangun, dan makanan sebagai pengatur. Makanan sebagai sumber energi, yaitu tubuh membutuhkan energi untuk berpikir, bernafas, berjalan, duduk, berbicara, dan bahkan tidur. Tubuh mendapat energi dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang kedua, makanan sebagai bahan pembangun. Makanan menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein, lemak, dan mineral adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan. Dan yang ketiga yaitu makanan sebagai pengatur. Makanan juga berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh. Misalnya aktivitas kerja, jantung, sistem pengaturan suhu tubuh, kontraksi, dan sebagainya. Fungsi pengaturan dilakukan oleh mineral, vitamin, dan air. Dan selanjutnya, bahan dan zat makanan. Zat makanan yang diperlukan tubuh yaitu air. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu yang pertama yaitu air. Air berfungsi melarutkan, mengangkat zat makanan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, serta untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan sistem ekskresi. Kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber kalori, bahan penyusun senyawa organik lainnya, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan yang ketiga, protein. Protein diperlukan tubuh karena mempunyai beberapa fungsi seperti membangun sel-sel yang telah rusak, membentuk zat mengatur seperti enzim dan hormon, dan membentuk antibodi. Yang keempat yaitu vitamin. Sejumlah vitamin yang dibutuhkan manusia di antaranya ada vitamin A, D, E, K, C, dan B. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi, metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Dan yang terakhir yaitu lemak. Fungsi lemak adalah penghasil kalori, pelarut, vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh, dan sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Dan yang D, kita akan membahas tentang kecukupan gizi yang dianjurkan. Dalam PPT ini sudah ada gambar angka kecukupan gizi yang dianjurkan pada, kita ambil contoh laki-laki di Indonesia. Pada umur 10 sampai 12 tahun, berat badan yang harus dipenuhi yaitu 30 kg. Kalorinya 1950 dan proteinnya 46, serta zat besinya yaitu 10 dan vitamin B1-nya 0,9. Dan seterusnya pada umur sampai 60 tahun. Dan terakhir penyakit penyebab makanan. Racunan makanan. Penyebab makanan yang telah terkontaminasi organisme merugikan seperti bakteri, virus, parasit, hingga racun. Sumber infeksi berasal dari unggas, daging, dan susu yang terkontaminasi. Dan selanjutnya yaitu cacingan. Ciri-ciri cacingan pada anak yaitu
diare, mual, sakit perut, gatal sekitar anus, tidur tak nyenyak, nafsu makan berkurang, lemas, dan mengantuk. Serta batuk, sakit leher, dan suara serak. Dan yang ketiga, kita harus mewaspadai penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit berbagai kondisi yang terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri, dan stroke. Gejala serangan kardiovaskular ini yaitu pada wanita nyeri di lengan, pinggang, leher, dan rahang. Dan yang kedua nyeri dada dan detak jantung tak beraturan. Dan yang ketiga gangguan pencernaan mual atau muntah. Serta pada pria yaitu nyeri pada tubuh bagian atas, leher, dan rahang. Nyeri dada dan nafas pendek. Dan yang terakhir yaitu nyeri, kesemutan, mati rasa, dingin atau lemas pada bagian tangan dan kaki. Bahaya makanan terhadap tubuh kita. Selain mempunyai dampak positif, selain makanan memiliki dampak positif bagi tubuh kita, makanan juga mempunyai dampak yang negatif bagi tubuh kita. Contohnya seperti makanan cepat saji dan minuman soft drink. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kadar gizi makanan yang akan kita konsumsi. Jadi, kita harus memilih makanan yang bergizi, seperti makanan 4 sehat, 5 sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.